Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Permana Pamungkas dengan nomor NPM 201000015. Saya dari kelas A ingin mempresentasikan tentang hukum pidana ya. Pengertian hukum pidana, apa itu hukum pidana? Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Perbuatan tersebut atau pelanggaran dan kejahatan diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Lalu dari kejahatan ya, kejahatan sama dengan perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, penjara, dan hukuman mati. Dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu ya, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Pelanggaran ya, pelanggaran diartikan dengan perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan lah. Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksaan yang berupa ancaman pidana, sehingga hukum ini ditaati oleh setiap individu sebagai subjek hukum. Ya, berikutnya, semua jenis kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP. Namun masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP ya, yang dikenal dengan tindak pidana khusus. Misalnya tindak pidana korupsi, narkotika, tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP. Tujuan hukum menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Fungsi preventif untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Fungsi represif ya. Ya, baik, di sini sistematika hukum pidana KUHP terdiri dari 3 buku, yaitu buku 1 mengatur tentang ketentuan umum, terdiri dari 9 bab ya. Tiap bab terdiri dari berbagai pasal yang jumlahnya 103 ya pasal 1 sampai dengan 103. Lanjut ke buku 2 mengatur tentang kejahatan, terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Pasal 104 sampai dengan 448. Buku 3 mengatur tentang pelanggaran, terdiri dari 10 bab yang memuat 82 pasal ya. Pasal 449 sampai dengan 569. Dari sini kita bisa lihat nih, peristiwa pidana. Peristiwa sejarah tindak pidana. Delik, suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Peristiwa pidana berarti suatu kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana atau hukuman. Unsur-unsur peristiwa pidana ya, yang objektif kita bisa lihat suatu tindakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat oleh yang hukum dilarang dengan ancaman hukuman, diancam dengan hukum. Adapun yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya ya. Dari subjektif kita bisa lihat perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku, seseorang atau beberapa orang. Ya, delik-delik khusus, bijonder delicten. Ancaman hukuman pidana itu ditujukan terhadap
Ya kita bisa lihat yang pertama tuh, seseorang tumbuh, kemerdekaan pribadi, kehormatan, benda, tingkah laku terhadap susunan keturunan dan perkawinan, tingkah laku terhadap kesusilaan. Kita lanjut. Skema hukum pidana. Hukum pidana ada HP objektif dan HP subjektif. Dan ada lagi HP material, formal, HP hukum, dan HP khusus. Macam-macam perbuatan pidana. Perbuatan pidana delik formal, pencurian menurut pasal 362 KUHP. Delik material, dalam kurung suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Contoh, pembunuhan. Yang selanjutnya delik dolus, dalam kurung perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh, pembunuhan berencana. Delik culpa, dalam kurung perbuatan pidana yang tidak disengaja karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seorang. Yang selanjutnya delik aduan, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh, penghinaan. Yang terakhir delik politik, perubahan pidana yang ditujukan pada keamanan negara. Contoh, pemberontakannya. Lanjut, asas-asas yang terkandung dalam KUHP. Yang pertama, asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universalitas. Yuk lanjut. Jenis-jenis hukuman. Pasal 10, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman pokok. Hukuman tambahan, yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, yang ketiga pengumuman putusan hakim. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita semua ya. Dan saya juga masih banyak kekurangan dari sumber-sumber tertentu saya mencari sumber informasi yang tepat lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.